Selamat malam, Pak Ketua Perklin, Dr. Sunuharto, Eko Priyaprihantoro MKes ya. Malam juga Dr. Ari Hermawan dari Yogyakarta, Pak Suhendro Rusli, Dr. Malam Dok Hadi. Ya, selamat malam. Baik, ini channel Kang Hadi Science ini selalu membicarakan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kesehatan ya, baik itu politik, tapi politiknya politik kesehatan ya, hukum dan lain-lainnya. Selamat malam sejawat semua yang hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu ya. Nah, ini telah bergabung di channel saya ini Pak Dr. Sunuharto. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Ya, malam. Ya, beliau asli Jogja, lulusan UGM. Ini CV-nya ini cukup banyak ini ya. Beliau ini sekarang aktif di Surveyor FKTP ya, dokter. Terus punya beberapa klinik ya. Beliau pensiunan ASN, pernah menduduki beberapa jabatan di puskesmas ya. Motonya ini disiplin, pantang menyerah, inovatif, humanis, dan berwawasan luas. Yang kedua, narasumber saya adalah Dr. Ari Hermawan. Beliau di Puskesmas Tanjung Sari ya. Iya, Dokter. Dr. Ari, kepala puskesmas ya? Fungsional. Oh, fungsional, baik. Yeah. Di Jogja juga ya, Gunung Kidul ya? Iya, Dokter. Okay. Beliau juga aktif di pengurusan ID cabang Gunung Kidul ya, dari sejak 2011 sampai sekarang. Pak Dr. Gigi Suhendro Rusli, selamat malam Dok. Malam Dok, Dok Hadi. Kepala Puskesmas Sukabumi ya Dok? Sekarang enggak Dok, udah fungsional juga Dok. Oh, fungsional juga. Ya. Tapi masih ya. Di Puskesmas Sukabumi ya? Nah, di Cipelang Dok, Cipelang. Oh, Cipelang, baik. Cipelang ya. Nah, beliau ini masih aktif sebagai ASN anggota Apkesmi juga ya Dok? Betul Dok. Betul, Dok. Baik. Baik, itulah, ini bukan orang sembarangan yang mempunyai kapabilitas untuk diskusi pada malam hari ini, yaitu ini sebetulnya ada kegiatan dari Pak Dirjen, Pak Profesor Abdul Qadir, spesialis THT, pada Lokakarya Surveyor dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien di FKTP. Pak Sunu, mungkin kita, Pak Ari, Pak Suhendro, kita dengarkan dulu cuplikannya ya. Saya share ya, supaya nanti kita bisa memahami apa yang dimaksudkan. Perlu kami sampaikan bahwa memang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, akreditasi FKTP kita akan mulai. FKTP akan mulai. Oleh karena itu tentunya kita harapkan bahwa peningkatan kapasitas dan kemampuan teman-teman surveyor dalam artian bahwa semacam suatu upgrade kembali kita tetap akan menjadi budaya, menjadi kebutuhan dan sarana untuk sepenuhnya mendorong penerapan budaya mutu. Sehingga dengan demikian mutu pelayanan kesehatan ini betul-betul berkelanjutan. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Bapak Menteri Kesehatan memang berkomitmen bahwa kita mau mengadakan yang disebut sebagai revitalisasi puskesmas, revitalisasi FKTP. Apa itu revitalisasi FKTP? Pertama adalah kita membangun puskesmas di semua kecamatan, salah satunya.
Kedua, semua puskesmas harus dilengkapi dengan SDM yang lengkap sesuai dengan Permenkes, yaitu minimal 9 orang tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah bahwa SDM yang ada di puskesmas ini itu mempunyai standar kompetensi yang betul-betul sesuai dengan standar. Oleh karena itu kita memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk salah satunya adalah pelatihan tentang penggunaan USG, supaya mereka bisa mendeteksi lebih awal tentang adanya kesulitan dalam kehamilan. Dan yang keempat adalah memang kita mengharapkan bahwa semua puskesmas itu mempunyai sarana prasarana, termasuk listrik, IPAL, internet yang cukup. Jadi jangan sampai misalnya puskesmas itu tidak mempunyai listrik. Jika internet juga harus. Oleh karena itu semua aplikasi yang sekarang ini ada di puskesmas kita akan menjadikan satu platform. Sehingga sekarang kali ini kan puskesmas aplikasinya banyak sekali Pak. Ada aplikasi Sisdak, ada aplikasi Sisrute-nya, ada aplikasi macam-macam di situ yang membuat para petugas puskesmas ini menjadi malas menginput data ke dalam aplikasi. Kenapa? Terlalu banyak aplikasi dan terlalu banyak laporan di puskesmas. Kita harus menyederhanakan birokrasi, menyederhanakan laporan, dan juga tentunya yang paling utama di puskesmas tidak boleh diberikan beban yang berat. Masih ada puskesmas yang kapitasinya di atas 100.000. Bayangkan, kalau kapitasi di atas 100.000, bagaimana mereka bisa menjamin keselamatan pasien dan mutu? Yang paling penting buat mereka adalah menyelesaikan pekerjaan kuratif. Itu bukan itu yang kita harapkan. Tapi kita harapkan bahwa puskesmas itu betul-betul nanti bebannya bisa dibagi, sehingga kegiatan utama puskesmas itu adalah UKM. 70% UKM, 30% yang UKP. Jadi kita harapkan puskesmas itu ke depan lebih banyak berada di lapangan untuk melakukan promosi dan preventif. Cuma 30% mereka berada di puskesmas untuk melakukan kuratif, seperti itu. Ini untuk mengembalikan fungsi puskesmas sesuai dengan kiprahnya. Sesuai dengan kiprahnya, bahwa puskesmas itu sebenarnya diadakan dalam rangka untuk bagaimana membantu pemerintah, membantu kita semua untuk menurunkan angka kesakitan. Tidak mengobati orang sakit, tetapi menurunkan angka kesakitan. Artinya apa? Bagaimana mereka merawat orang menjadi sehat. Dan itu dilakukan dengan promotif dan preventif. Ya, saya kira teman-teman sekalian, kita harapkan ke depan bahwa fungsi puskesmas itu betul-betul bisa bisa kembali kepada filosofi pengadaan puskesmas dulu waktu pertama kali dibangun. Dan kedua juga tentunya kita harapkan bahwa beban puskesmas dikurangi. Beban puskesmas dalam artian misalnya kapitasi yang jumlahnya 200.000 itu mungkin bisa dibagi rata kepada semua fasilitas FKTP, dokter praktek dan klinik, sehingga praktek dan klinik juga bisa hidup. Yang kedua, tentunya kita harapkan bahwa puskesmas itu nanti lebih banyak berperan dalam usaha UKM dan UKP. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya harapkan bahwa dalam penyelenggaraan Rokakarya ini, maka berharapkan bahwa teman-teman surveyor itu bisa ditingkatkan kapasitasnya, dan tentunya kita harapkan bahwa ada isu-isu terbaru, kebijakan-kebijakan terbaru, serta inovasi terbaru sebagai satu lesson. Baik, ya itu pernyataan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ya, Profesor Abdul Qadir, spesialis THT Consultant. Beliau menegaskan kembali teman-teman sejawat yang mungkin saya sederhanakan dalam bentuk beberapa kalimat atas diskusi malam ini, yaitu perlunya akreditasi, di mana tujuannya adalah puskesmas itu direvitalisasi, di mana disederhanakan birokrasinya, mengatasi beban berat di puskesmas dengan kapitasi 100.000 dulu ada di Jakarta sampai 300.000 di daerah Kalideres, tapi mungkin sekarang tidak. Bagaimana nanti dipertanyakan mutu layanan di puskesmas, apalagi ini sekarang situasi pandemi COVID, yang tentunya program pemerintah adalah melakukan vaksinasi. Selain vaksinasi massal tentunya yang berlaku terus-menerus itu di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Lalu pertanyaan berikutnya, imbas daripada revitalisasi atau refungsi
puskesmas itu pasti berdampak pada distribusi peserta JKN. Nah, ini ada beberapa ini Pak teman-teman sejawat, ada beberapa yang menarik tentunya bahwa pembiayaan terhadap pasien JKN itu, pembiayaan terhadap pasien JKN itu tentunya lebih murah. BPJS itu membayar puskesmas, gitu loh, ya. Jadi saya pikir ini harus kita sikapi ke depannya. Lalu bagaimana ini? Kalau sudah terjadi begini, ini adalah perintah daripada Kementerian Kesehatan. Bagaimana selanjutnya kesiapan FKTP swasta? Ini Pak Sunu sebagai Dr. Sunu ini sebagai ketua salah satu organisasi FKTP swasta, yaitu Persatuan Pengusaha Klinik Indonesia, ya, Dr. Sunu, ya. Perhimpunan. Ya? Perhimpunan. Oh, perhimpunan, sorry. Perhimpunan Pengusaha Klinik Indonesia. Sebetulnya Pak Iwan Budi Harto, Sekjen, juga hadir, ya. Pak Hendro ini sebagai yang pelaku betul-betul ada di puskesmas. Ini bagaimana situasi sekarang, juga Pak Ari, ya. Kalau Pak Sunu ini zamannya beliau di puskesmas belum ada JKN, ya, Dr. Sunu, ya. Oh, belum mungkin ada. Ya, mungkin situasinya agak berbeda. Lalu ini, ya, diskusi ini ada sebab dan akibatnya. Nanti kita bicarakan masing-masing. Mungkin saya yang pertama sekali, saya meminta pendapat daripada Dr. Sunu. Ini saya balik pernyataannya. Sebetulnya siap nggak nih FKTP swasta? Karena Anda juga sebagai surveyor FKTP swasta. Mangga, Dr. Sunu Hardo, saya persilakan. Terima kasih, Dr. Adi. Jadi, rencana jangka menengah sampai 2024, kita adalah penguatan FKTP. Yeah. Dalam hal ini puskesmas. Nah, yang sudah-sudah puskesmas ini dalam hal akreditasi seperti yang disampaikan Dr. Hendro tadi hanya seperti pesta. Habis akreditasi, pesta selesai, tidur lagi. Nah, kemudian kembali lagi ke habit. Nah, tadi barusan selesai tentang lokakarya peningkatan mutu di FKTP, ya. Dan tujuannya meningkatkan FKTP karena seperti yang disampaikan tadi, dalam sistem jaminan kesehatan ini seharusnya yang diperkuat, yang kuat harus memang di pelayanan primer. Ya, jadi selama ini kita masih terbalik. Nah, ini mungkin sekarang baru sadar Kemenkes ini, kemudian sekarang FKTP, karena terbukti bahwa keberhasilan dalam rangka penanganan COVID ini hanya negara-negara yang kuat di pelayanan primernya yang penularannya dan sedikit dan segera bisa diatasi. Contohnya Thailand. Seperti yang disampaikan kemarin oleh Prof. Akmal, jadi di Thailand ini punya volunteer sampai 1 juta, ya, bayangin saja itu. Dan ini bisa bergerak door to door dalam rangka mencari virus. Saya kira kita belum sampai seperti di situ, ya. Nah, penguatan FKTP kalau dibilang ini puskesmas kan wilayah.
bertanggung jawab soal wilayah. Nah, di wilayah itu sebenarnya ada FKTP, ada klinik-klinik. Artinya begitu. Mestinya dalam hal konteks kewilayahan, ini bisa dibagi habis tugas-tugas itu. Puskesmas ngerjain apa, FKTP swasta mengerjakan apa. Sehingga masing-masing punya proporsi yang sesuai lah begitu. Ya. Dengan adanya COVID ini tentu saja kan sangat luar biasa kegiatan vaksin yang tadi disampaikan. Kalau satu hari bisa 1 juta, puskesmas bisa tidak tidur ini. Nah, akan mengabaikan pelayanan perorangan UKP-nya. Nah, tapi kan sebetulnya puskesmas punya wilayah yang di situ ada klinik. Nah, sebaiknya bisa diserahkan ke klinik sehingga betul-betul puskesmas ini bisa melaksanakan peran utamanya promotif preventif dengan optimal itu saja. Saya kira sementara demikian, Dr. Hadi ya. Baik. Jadi nanti ya, dipandang sebagai suatu konsep wilayah. Selama ini kan sebenarnya KTP swasta masih dianggap anak tiri. Jadi mestinya dianggap bagi satu kesatuan, ikut membicarakan. Misalnya kecamatan A, ini gimana nih? Klinik apa bisa tugas apa? Klinik B bisa apa? Puskesmas apa bagiannya? Nah, dengan demikian bahkan mungkin pembiayaan bisa dibagi-bagi juga. Nah, ini yang mungkin belum ada undang-undangnya. Nah, ini mohon teman-teman bisa di-endorse ke DPR barangkali untuk bagaimana agar APBN juga bisa digunakan di klinik swasta. Saya kira nanti bisa harmonis. Nah, selama ini kan belum bisa. Begitu, Dr. Hadi. Baik. Usulnya nanti kita catat bagaimana APBN ini bisa digunakan juga di klinik swasta ya, Dr. Sunu. Baik. Pak Hendro sekarang. Ini kan dokter ini aktif di puskesmas, tapi juga punya swasta ya, praktek ya, klinik. Nah, bagaimana situasinya Pak? Di dalam Pak Dirjen sudah dengan tegas menyatakan tanggal 28 April kemarin pada lokakarya tersebut. Saya minta pandangan Pak Suhendro Rusli. Silakan, Dr. Gigi Suhendro Rusli. Silakan, Pak. Masih mute, Pak. Izin, Pak. Masih mute, Pak. Itu. Pak. Itu. Ya. Silakan, Pak. Ya. Makasih Mas Hadi. Makasih saya diundang ke acara ini ya. Ya. Jadi saya kira kita bekerja atas dasar regulasi dok. Baik di puskesmas maupun di klinik ya. Jadi kalau puskesmas sekarang kita regulasinya adalah Permenkes 43 tahun 2019. Itu adalah pengganti dari Permenkes 75 tahun 2014 ya. Nah di Permenkes 43 19 ini puskesmas diatur lebih bagus ya, komprehensif ya. Jadi artinya sesuai dengan yang diharapkan oleh akreditasi, kompetensi dan sebagainya. Nah di situ juga ada bab tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari puskesmas. Jadi kalau tadi saya menyimak paparan dari Dr. Sunu ya, betul. Jadi puskesmas itu kan wewenangnya 2 ya. Melaksanakan tugas UKM dan tugas UKP. Nah, di mana di pasal 8 itu di Permenkes 43 itu puskesmas punya kewenangan membina FKTP di wilayahnya. Jadi sebagai penguasa wilayah, puskesmas sebetulnya jadi koordinator. Nah, kalau memang kita bicara tentang penguatan FKTP, kita bicara tentang FKTP pemerintah dan swasta. Jadi artinya kita tidak bisa mengatakan, biarin aja lah FKTP swasta nggak usah diperkuat, tapi puskesmas saja. Jadi saya kira harus dua-duanya ya. Dan menurut saya, kalau sistemnya jalan betul ya,
Dinkes itu memberikan kewenangan penuh pada puskesmas untuk mengelola wilayahnya. Termasuk juga membina FKTP yang ada di wilayahnya juga. Nah, sepertinya idealnya kaitan dengan BPJS ini sebetulnya harusnya kemitraan. Jadi artinya tidak boleh kesan selama ini, Dok ya. Jadi kapitasi ini kan memang si malakama, Dok ya. Jadi ini merupakan kue yang yang menggiurkan untuk semua pihak gitu. Tapi sayangnya mungkin kita hanya melihat segi profitnya saja, tapi tidak segi kewajibannya. Nah, memang ini juga saya kira perlu ada keterlibatan BPJS dalam mengatur regulasi ini ya. Jadi kalau tadi memang Pak Dirjen mengatakan bahwa menimbang dan sebagainya, ya melihat situasi yang sekarang juga memang puskesmas disibukkan dengan 3T komprehensif ya, yang lebih masif, ditambah juga dengan tugas vaksinasi tiap hari, di mana Pak Menkes mencanangkan mulai Juli 1 juta dosis per hari. Karena kita punya target 12-15 bulan harus selesai 120 juta. Nah, jadi saya kira ini harus dilihat dari dua sisi ya. Jadi artinya tidak boleh kapitasi ini jadi rebutan, tidak boleh pesertanya jadi rebutan. Jadi tujuan kita akhir kan sebenarnya memberikan layanan kesehatan dasar yang baik pada peserta BPJS ya, pada masyarakat. Ya memang idealnya redistribusi ini proporsional. Artinya proporsional ini sesuai dengan SDM yang ada. Jadi saya beri ilustrasi ya, Dr. Hadi. Di kecamatan saya ini, di wilayah kerja saya, itu ada 3 puskesmas ya, dan beberapa klinik. Nah, 3 puskesmas ini SDM-nya memang kurang greget. Jadi artinya disyaratkan sebetulnya 1 puskesmas 2 dokter umum, 1 dokter gigi. Tapi kenyataannya enggak. Jadi artinya hanya 1 dokter umum dan 1 dokter gigi. Pesertanya itu sekitar 25.000, 30.000. Nah, sementara di wilayah tersebut, di kecamatan tersebut, ada beberapa klinik yang mungkin mempunyai SDM yang cukup ya. Karena mungkin kalau klinik kan tanda petik lebih takut pada BPJS ya. Jadi artinya betul-betul SDM itu betul-betul harus 2 dan 1 gitu. Nah, tapi sayangnya selama ini pesertanya hanya sedikit sekali. Ya, jadi kalau lihat perkembangan dari 2014 BPJS sampai sekarang, mulai dari 0, sekarang hanya punya di bawah 3.000. Ya, jadi sebetulnya sangat jomplang sekali. Kalau saya sih berpikirnya objektif ya. Jadi artinya dengan 2 SDM dokter umum 1 gigi, peserta hanya 2.500, sementara ada puskesmas yang dokter umum hanya 1 ya, dan gigi 1, peserta ada 25.000. Jadi sebetulnya jomplang sekali ya. Di mana puskesmas juga sesuai dengan Permenkes 43 sebetulnya ditekankan lebih ke UKM, preventif promotif. Nah, memang yang kemarin saya dengar ada workshop klinik ya, Dr. Sunu ya di Jogja itu. Ke depan klinik akan diberikan tugas UKM juga. Jadi saya kira Kemenkes sudah mulai sadar sekarang ya, bahwa kebijakan yang dibuat selama ini mungkin parsial, tidak komprehensif. Ya semoga aja ke depan kalau klinik diberikan tugas UKM juga, jadi artinya di lapangan itu puskesmas betul-betul sebagai koordinator dan mampu berkolaborasi dengan semua FKTP. Jadi tidak ada lagi cakar-cakaran, tidak ada lagi saling rebut-rebutan ya. Saya kira di sini peranan BPJS sangat besar sekali. Jadi artinya BPJS harus bermitra dengan Dinkes, dan Dinkes pun saya harap sebagai regulator. Karena selama ini memang kesannya ya, bukan kesan saya, memang kenyataannya, Dinkes ini terlalu protektif pada puskesmas. Jadi artinya PBI APBN kan memang nggak boleh pindah. Nah, PBI APBD itu lebih nggak boleh pindah lagi. Jadi artinya betul-betul diprotek, harus ada puskesmas. Akibatnya apa? Ya itulah pemengkakan peserta BPJS yang ada di puskesmas. Jadi mungkin saya kira seperti itu, Dr. Hadi, pendapat saya. Jadi artinya kita jangan hanya melihat redistribusi ini dari satu sisi ya, tapi harus dari semua sisi. Artinya komprehensif. Ya, karena goal yang akan kita capai itu adalah memberikan mutu pelayanan yang baik ya, kesehatan dasar pada peserta BPJS.
Bukan artinya hanya melihat kapitasi dan hanya melihat nominal uangnya saja. Itu aja mungkin Dr. Hadi. Sementara dari saya. Baik.